Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di siang hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tetap ya kawan-kawan, tidak luput secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan siang kali ini teman-teman ya, karena rekondisi daripada keadaan cryptocurrency luar biasa hari ini ya, dimulai dari malam teman-teman ya. Karena kita bisa memantau juga secara detail, secara jelas, secara gamblang gitu ya. Untuk market cap secara overallnya ya, ini mengalami kenaikan yang tadinya di area 500 triliunan ya kan, saat ini sudah menjadi area 1,1 teman-teman, 1,05 1,04 kemarin-kemarin ya, saat ini sudah menjadi 1,1 triliun. Wow, mantap ya, ada kenaikan yang cukup signifikan. Cuman di sini yang perlu kita perhatikan juga, Bitcoin dominance masih sangat tinggi ya. Jadi pergerakan atau ledakan pump yang terjadi di kripto ya belum bisa maksimal selama Bitcoin dominance masih tinggi ya. Tapi ini menjadi awal yang baik teman-teman ya. Terpantau kalau kita lihat dari Fear and Greed Index-nya juga mengalami kenaikan ya, yang tadinya di area 34 saat ini di area 42. Wow ya, lumayan signifikan. Untuk Bitcoin teman-teman kali ini berada di area 27.500. Kalau kalian lihat sempat nyentuh di level 28.000 something ya teman-teman, semalam sempat nyentuh di area 28.000 something. Saat ini sedang terjadi sedikit koreksi dan persentase kenaikannya cukup luar biasa nih, 5,13%. Nah, dari kenaikan Bitcoin di sini disambut hangat oleh altcoin teman-teman. Terpantau di sini ya, hampir merata altcoin mengalami kenaikan meskipun belum terlalu signifikan, kecuali untuk Bitcoin Cash nih kenaikan cukup luar biasa 16,59% ya. Nah, jadi di sini sebenarnya ada sentimen positif. Inilah yang saya bilang ya, sebenarnya technical analysis itu akan kalah ketika ada news. Tapi technical analysis itu penting untuk mencari kita titik support dan resisten, dan kita bisa mencari area-area entry, area-area pantul itu sebenarnya ya. Oke, langsung kita bahas ya, sangat menarik ini. Informasi yang pertama dikutip dari Bitcoin News teman-teman, yang dimana pengadilan DC telah memenangkan Grayscale dalam gugatan yang menentang keputusan SEC. Nah, untuk menolak konversi ya GBTC menjadi spot Bitcoin ETF. Nah, jadi ini sidang dimenangkan oleh Grayscale ya teman-teman, makanya langsung bereaksi terhadap kripto. Semalam sempat naik, semalam sempat kita bahas sedikit ya teman-teman, cuman belum terlalu detail. Kali ini kata lihat yang lebih jelasnya lagi. Nah, jadi di sini teman-teman ya, breaking news, Amerika mungkin saja mendapatkan tempat pertama Bitcoin ETF setelah keputusan pengadilan bersejarah. Oke, jadi penolakan SEC terhadap tawaran ETF Grayscale ya telah dibatalkan. Anda tidak akan percaya apa yang terjadi selanjutnya, sebuah utas. Mungkin ya ini menjadi suatu lampu hijau untuk pergerakan ETF. Ingat, ketika ETF ini di approve teman-teman, bukan hanya Bitcoin sebenarnya yang akan terkena imbasnya ya, melainkan altcoin ya, melainkan altcoin akan terkena imbasnya juga, dengan artian imbas positif loh ya. Nah, berikutnya dikutip dari Q Rohit teman-teman ya, bahwasanya poin pertama, pengadilan banding federal telah memerintahkan SEC untuk meninjau penolakan terhadap Grayscale ya. Tawaran investasi untuk mengubah Grayscale Bitcoin terus GBTC ya menjadi dana yang diperdagangkan di bursa ETF ya. Ini ya teman-teman, ini adalah from the District of Columbia Securities ya. Dan di sini kalau kita lihat poin keduanya teman-teman, karena ini sangat menarik ya. Jadi dikenal sebagai pengolah dana kripto terbesar di dunia ya. Jadi Grayscale ini adalah dikenal sebagai pengolah dana cryptocurrency teman-teman terbesar di dunia ya. Mantap jiwa bukan ya. Jadi kemarin semalam menang itu makanya ada respon ya, mengajukan permohonan untuk mengubah GBTC menjadi ETF pada Oktober 2021. Sebenarnya udah lama ya, tapi kemenangan baru bisa mendapatkan titik terang itu di 2023 karena SEC menolak permohonan tersebut dengan alasan kekhawatiran tentang pencegahan manipulasi pasar dan masalah lainnya. Sebenarnya SEC ini apa ya? Kita flashback sebentar ya.
Gary Gensler ini teman-teman, ini orang yang nggak suka dengan cryptocurrency. Ia mau di model gimana, mau diajukan seperti apa, mau bagaimana, ya kan? Tetap ujung-ujungnya pasti dipersulit teman-teman. Ujung-ujungnya ya begini begitu. Selama Gary Gensler ini belum copot dari jabatannya, mungkin akan dipersulit. Tapi ini sudah mulai dapat lampu hijau karena SEC sudah mengalami 2 kali kekalahan, ya, 2 kali kekalahan teman-teman untuk melawan sektor kripto. Ya. Pertama dengan SRP, ya, yang dimana secara lugas ya bisa dikatakan SRP atau Ripple pemenangnya, ya, yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Dan imbasnya terhadap kripto apa? Harganya ya semua altcoin menang, gitu ya, bukan menang, mengalami kenaikan, ya, mantap jiwa. Terus yang kedua dengan Grayscale ini teman-teman, dimana ini adalah suatu entitas pengolah dana cryptocurrency terbesar di dunia, yang dimana semalam memenangkan ya terhadap SEC juga, dan imbasnya kalian bisa lihat ya. Jadi lama-lama SEC ini nanti akan mendapatkan kekendoran sendiri gitu. Nah, jadi di sini Grayscale dengan cepat mengajukan banding terhadap keputusan SEC meminta meninjau kembali dan pengadilan banding Amerika Serikat untuk sirkuit distrik Columbia, ya. Grayscale adalah anak perusahaan dari grup mata uang digital teman-teman, yang bisa dikatakan ini pengolah dana kripto terbesar gitu ya. Nah, jadi ini disertakan juga dengan PDF-nya gitu teman-teman. Mantap sebenarnya, kalau kalian ingin baca-baca di sini bisa ya. Nah, poin keempat, keputusan pengadilan ini penting karena banyak institusi termasuk BlackRock dan Fidelity baru-baru ini mengajukan permohonan ETF spot. Nah, ingat ya, ini sebagai lampu hijau loh untuk Bitcoin spot teman-teman, seperti BlackRock, Fidelity, dan masih ada 8 entitas lainnya ya. Totalnya 8 kalau nggak 9 entitas besar yang mengajukan Bitcoin Spot ETF. Nah, ini bisa menjadi lampu hijau karena apa? Persetujuan ETF Bitcoin Spot dapat berdampak positif bagi pasar kripto. Ya, ingat, bagi pasar kripto. Kripto itu menyangkut cryptocurrency, ya, bukan hanya Bitcoin. Kenapa? Karena gini, kiblat daripada kripto adalah Bitcoin. Ketika Bitcoin mengalami lonjakan seperti semalam nih ya, Bitcoin mengalami lonjakan harga sampai nyentuh di level 28.000, disambut oleh altcoin dengan begitu gembiranya. Terlihat terpantau ada yang naik sampai 16%, ada yang 5%, ada yang 10%, ya kan? Semuanya mengalami kenaikan, teman-teman. Semuanya berwarna hijau royo-royo ya. Apalagi nanti ketika ETF spot ini memang benar-benar di-approve teman-teman, ya, tidak menutup kemungkinan, ya kan, dana yang digelondorkan untuk masuk ke Bitcoin yaitu sangat besar, imbasnya terhadap altcoin juga akan ada gitu ya. Nah, jadi di sini kalau kita lihat Grayscale Bitcoin terus telah diperdagangkan dengan diskon terhadap aset dasarnya sejak Februari 2021 dengan diskon mencapai rekor 50% pada bulan Desember setelah penolakan SEC. Ya, cuman kali ini sudah mulai menurun nih diskonnya ya. Nah, jadi di sini teman-teman kalau kita lihat bersama poin ke-6, analis pasar percaya bahwa konversi dana tertutup ke ETF dapat menghilangkan diskon sepenuhnya karena ETF biasanya diperdagangkan mendekati nilai wajarnya. Benar ya? Terus di sini kalau kita lihat bersama poin ke-7, struktur dana ya akan mengalami beberapa perubahan. Saham GBTC akan didaftarkan ke SEC berdasarkan sekuritas ICT tahun 1933. Selain itu, saham akan berpindah dari pasar over the counter ke NYSE Arca. Nah, struktur baru juga akan memungkinkan penebusan yang sebelumnya tidak diizinkan. Nah, jadi banyak sekali keuntungan nanti ya. Dan di sini Grayscale ya sebelumnya telah menyebutkan bahwa mereka akan mengurangi biayanya jika GBTC dibuat menjadi ETF. Dana tersebut saat ini mengenakan biaya tahunan sebesar 2%. Terus di sini poin ke-9-nya, singkatnya, keputusan pengadilan banding federal mengamatkan SEC untuk meninjau penolakan terhadap upaya Grayscale untuk mengubah GBTC menjadi ETF yang berpotensi berdampak pada pasar kripto dan membuka jalan bagi ETF Bitcoin Spot pertama di Amerika Serikat. Mantap jiwa ya. Semoga ini akan berdampak positif terhadap altcoin teman-teman. Amin. Dan semoga ini menjadi langkah awal terjadinya ledakan altcoin. Amin. Semoga ini bermanfaat dan salam cuan.